Oke, ketemu lagi dengan saya, Andri Zulpianto, yang tukang bakso tapi nggak bawa HT. Kali ini kita akan bicara dengan tamu kita, karena momentum akhir tahun, banyak hal terkait dengan korupsi. Saksikan terus, media bukan pelindung kekuasaan. Di luar, ini. Oke, Kang Jajang. Ya, Bang Andri lagi. Hari lagi. Udah lama nggak ketemu. Iya, udah lama nggak ketemu. Oh, saya lihat ini cek budget, ampun, banyak betul. Kejar tayang kita. Kejar tayang akhir tahun ya, banyak Iya. catatan ya. Biar nggak kalah sama KPK. Biar nggak kalah. Jangan-jangan emang sampean yang jadi KPK. Kerjain KPK. Iya, coba bayangin Bogor ya, Bogor, terus sampai ke Sumatera Selatan, Iya. terus nyampe ke Banten, ya kan, sampai Dan melaporkan itu ya. Yang melaporkan sih Banten, bukan Bantennya ya. Cilegonnya. Salah satu daerah Cilegon ya. Cilegon, luar biasa. Nah, catatan, korupsi lagi greget-gregetnya ya di tengah bencana kayak begini ya. Ya. Di Desember ya, baru Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Ya, betul. Temanya kalau nggak salah itu apa peran kita untuk dari kita peran kita katakan tidak untuk korupsi ya. Yang jelas sih soal korupsi sebenarnya kalau kita melihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya misalnya sampai Desember baru 5 OTT Bang Adri. Kalau kita bandingkan di periode sebelum Firly Bahuri itu OTT bisa sampai 30 kali. Tahun. Ya dalam setahun ya. Itu juga sebenarnya belum maksimal. Yap. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang ya di kepemimpinan Firly Bahuri memang agak jauh gitu kan. Walaupun dia klaim kan katanya banyak OTT. Saya juga bingung gitu. Baru 5 banyak OTT gitu. Maksudnya gimana itu? Tapi korupsi masih banyak gitu kan. Ya korupsi masih banyak. OTT baru 5 gitu harusnya seperti itu. Betul. Bahkan kita ngelihatnya kan ke tadi perbandingannya ya dibandingkan tahun sebelumnya gitu kan. Bahkan dalam kondisi pandemi terus juga catatan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan soal belanja daerah. Kalau pemerintah pusat Bang Andri tadi lagi ngegenjot ya, lagi ngegeber pemerintah daerah supaya tadi menghabiskan atau ya cepat-cepat merealisasikan belanja daerahnya yang sampai November itu masih sampai di bawah 65%. Tapi di sisi lain pemerintah pusat juga dapat omelan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tadi terkait dengan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional yang banyak dana sisa gitu kan. Di tahun 2020 bahkan di tahun 2021 juga tadi masih banyak sampai Desember ini. Bahkan ada temuan ya sampai berapa triliunan lah untuk tahun 2020 doang. Nah, kita belum tahu nih di tahun 2021 bisa lebih besar lagi Bang Andri. Dan tadi dari faktor-faktor. Jadi kalau kita melihat tadi kaitannya kan soal korupsi itu kan tergantung dari kinerja pemerintah ya, baik itu di pusat maupun di daerah. Betul. Ya kita harap betul sih pemerintah pusatnya gitu kan. Ini kan eksekutif. Belum lagi kita tadi bicara soal aparat penegak hukum yang masih jauh kan tadi. Katanya banyak OTT tapi ya justru cuma 5 doang gitu. Tapi ada kabar baik Bang Andri dari tadi ada kepolisian, ada KPK, ada Kejaksaan Agung nih. Ini baru-baru ini Kejaksaan Agung terkait dengan kasus Asabri, dia salah satu tersangkanya dituntut hukuman mati. Ini sejarah Bang Andri. Mudah-mudahan ini kabar baik tadi. Jadi ya minimal di akhir tahun ada hadiah ya buat masyarakat terkait dengan semangat pemberantasan korupsi ya. Tadi satu lah minimal, kita sebutnya mungkin tumbal atau apa ya. Karena saking parahnya Bang Adri ini korupsi di negara kita ini gitu kan. Tapi belum ada nih satu orang pun yang ya bukan cuma kena hukuman mati, dituntut aja belum ada gitu kan. Tapi dari Kejaksaan Agung ngeluarin. Oke. Nah, ini kan sebetulnya gini ya. Ini nggak tahu nih. Ini
baru-baru ini nih muncullah KPK baru. Oh iya, betul. KPK di luar, ya betul. Kops, KPK di luar KPK gimana tuh? Korps Pemberantas New KPK Korupsi, kali. New KPK, Neo KPK. Nggak tahu itu ya. Itu kalau menurut Kang Jajang bakal tumpang tindih nggak? Karena kan kita waktu itu pernah ngebahas begini, Kang Jajang. Karena kan ini selalu menjadi konflik interest. Ya dulu itu karena dualisme kayak begini itu kan muncullah tragedi-tragedi cicak buaya gitu kan, terus kasus buku merah gitu kan. Ini kan ya konflik kepentingan antara KPK dengan polisi kan selalu begitu. Ditambah lagi gini nih, kita melihatnya ditambah lagi yang Korps Pemberantas Korupsi di kepolisian ini juga mantan KPK kan gitu. Ini kan melihatnya yang katanya nggak lulus TWK gitu. Iya, yang katanya nggak lulus TWK. Ini kan malah jadi tambah konfliknya makin kuat nggak sih Kang Jajang kira-kira? Ya kita pesimis aja ya. Bukan pesimis aja, optimis ya. Tadi udah pesimis. Tadi pesimisnya kayak gitu ya. Ada memang dari historis memang nggak bisa nggak pernah akur tuh. Mungkirin ya, nggak akur gitu. Berbagai instansi sebenarnya kalau kita diam-diam dan sebagainya gitu kan, ada persaingan, bahkan ada konflik itu udah konflik gitu kan, cicak buaya dan sebagainya. Tapi secara substansi memang latar belakangnya apa sih Bang Adri tadi? Karena memang di balik itu tadi ada kelompok-kelompok elit mungkin ya yang kita lihat KPK atau instansi itu cuma sebatas apa tadi jadi alat doang gitu kan demi kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Jadi terus bagaimana dengan adanya Korps Pemberantasan Korupsi ya, pokoknya yang dibuat sama kepolisian lah seperti itu. Ya mudah-mudahan sih minimal dari apa yang tadinya di KPK gitu kan, kelompok yang tidak lulus TWK kemudian dirangkul lah, bisa memberikan ini ya positif apa energi positif ya, virus-virus positif ya terhadap kepolisian gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Kita sih berharap jadi kenyataan seperti itu. Bahkan katanya nanti bakal jadi inilah tadi jadi di internal kepolisian polisi-polisi yang nakal bakal nanti tersingkir atau bagaimana gitu kan. Ya kita mengaminkan saja Bang Adri seperti itu. Adapun konflik-konflik itu ya mudah-mudahan tinggal ini aja tadi bagaimana memperjelas sih Bang Andri. Kayak misalnya KPK sekarang kayak gimana? Kan yang bikin yang bikin berantakan itu tadi ketidakjelasannya itu. Posisi KPK, posisi kepolisian, kejaksaan gitu kan, khusus dalam tindak pidana korupsi. Seperti itu. Nah, oke. Tadi kita menyambung bahwa hari ini KPK dengan bangganya mengumumkan bahwa mereka sudah OTT, banyak OTT. Betul. 5. 5. Iya. 5 tuh OTT. Banyak. Itu katanya banyak. Tapi mungkin ini udah tinggal berapa hari lagi mungkin mau digeber gitu kan. Ada 33 provinsi, ratusan daerah, 500 lebih mungkin nanti kita dapat surprise kali ini. Jadi katanya kejar udah tayang banyak dong. gitu kan. Iya. Jadi sama kayak kinerja pemerintah daerah gitu kan. Yang sistem polanya itu sangkuriang gitu kan. Ngejar di akhir gitu kan, ngejar targetan nih gitu kan. Yang penting kuota terpenuhi. Betul, kayak tadi. Ya lebih dari 30 kan udah mecah rekor gitu kan. Sisanya bisa jadi ini, sisanya bisa jadi sandra politik. Ya itu bisa seperti itu. Jadi kuncian lah tadi. Jadi kuncian. Ya tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Itu enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak ada sandra-sandra politik baik kasus atau apa gitu. Tapi menggaris bawah itu Kang Jajang. Banyak itu yang 5 OTT 5 itu. Mungkin enggak sih Kang Jajang kalau menurut pantauan Kang Jajang atau pandangan Kang Jajang? Sejauh ini kan kalau kita berkaca ke pengurusan KPK sebelumnya ya Kang Jajang ya, sampai 30 per tahun gitu kan. Apakah ini dampak dari tidak menjadinya mereka pegawai KPK sebagai ASN sehingga akhirnya gaji mereka tergantung pada OTT tadi? Atau karena sekarang itu melemah nih penangkapan atau OTT kayak begitu jadi melemah, itu karena mereka udah jadi ASN jadi nggak dikejar. Kalau ibaratnya kalau lu mau gajinya gede atau pendapatannya gede, ya OTT.
gitu kan. Tapi sekarang karena udah ASN, Iya. jadi yang begitu. Jadi males ya. Iya, kayak gaji udah tetap lah, Kalau artinya mau kerja paling nyaman itu jadi PNS, ASN iya kan gitu. Ini KPK jangan-jangan ketularan seperti itu. Nah, Tapi perlu dilihat lebih sampai ke teknis ya. Banyak faktor sih. Tadi mulai dari struktur juga sudah berubah, Bang Andri. Posisi juga sudah berubah gitu kan. Jadi ketika penanganan kasus-kasus ya, misalnya kasus korupsi mungkin nggak seleluasa lagi seperti sebelumnya, Bang Andri. Jadi sekarang KPK kan di bawah kementerian tertentu ya. Kementerian apa tuh? Pokoknya ASN kan. ASN kan di bawah salah satu kementerian ya. Menpan RB. Oh iya, Menpan RB gitu kan. Dan kalau dulu kan langsung di bawah presiden, Bang Andri. Jadi dari segi wibawa ya, dari segi mungkin kebanggaan dan sebagainya. Jadi mereka bebas. Bahkan kita bisa melihat OTT itu kebanyakan di daerah, Bang Andri. Kalau di pusat kayaknya mentok nih KPK sekarang itu. Bahkan katanya nih dari segi aturan untuk misalnya ini kan ada perlu dalam teknis misalnya proses melakukan pengungkapan skandal korupsi misalnya untuk penyadapan dan sebagainya. Ini perizinannya runyam gitu kan. Ini udah kayak sistem birokrasi kayak gimana ya? Harus izin ke pengawas gitu, dewan pengawas. Dewan pengawas kita tahu lah unsur-unsurnya dari mana saja gitu kan. Bisa dibayangkan kayak tadi misalnya pengen OTT daerah ini gitu kan, kata ininya nggak boleh tahan gitu kan, nggak dapat izin lah dan sebagainya, ya udah dan sebagainya. Berarti Firly Bahuri sekarang lagi cari aman. Maksudnya bukan cari aman, lagi memposisikan diri ya nggak daripada ribet lah, yang penting OTT gitu. Ya, jadi stagnan Bang, jadi kita ngelihatnya. Ya KPK berjalan aja, jadi dikatakan tidak buruk ya memang ada kerjanya gitu kan. Ya. Kayak misalnya kita melihat kesibukan KPK ini sekarang fokusnya ya. Jadi kan katanya mengeluarkan 3 strategi tadi, pencegahan, pendidikan masyarakat gitu kan, dan penanganan ya tadi, penindakan lah. Kebanyakan ya kegiatan-kegiatannya misalnya di pendidikan masyarakat gitu kan, acara seminar dan sebagainya gitu kan. Kalau menurut kita ini tuh jauh dari wajah KPK di masa lalu ya, sebelumnya gitu kan, yang sangar gitu kan. Ya di pendidikan dibanyakin, bukan malah sibuk tadi pencegahan, pendidikan dan sebagainya, kan banyak nih yang seharusnya bisa berperan gitu kan di posisi itu. Kenapa KPK justru ke sana? Ngaruh nggak sih dari sedikitnya penangkapan ini kan ya makin lama kan makin ngaco ya pola pikir. Ingat nggak waktu ya nanti kalau ada korupsi ditanya dulu pelakunya gitu kan, dia mau bertobat atau enggak, sampai di hadapan publik lagi, itu aneh juga ya seperti itu. Bahkan ada juga Bang dari tadi salah satu wakil KPK katanya terkait korupsi di desa ya, katanya nggak usah lah karena tadi antara proses penindakan gitu kan yang membutuhkan anggaran sekian gitu kan, terus nanti pengembalian kerugian itu nggak sebanding gitu kan. Ini kayak lagi nyari untung gitu kan. Padahal kan yang dicari itu keadilan gitu kan. Siapa yang melanggar aturan korupsi ya harus ditindak. Bukan malah nyari tadi untung kayak lagi kayak perusahaan gitu KPK itu. Agak aneh pola pikirnya seperti itu. KPK jadi korporat sekarang, nyari untung. Bisa jadi seperti itu polanya ya. Iya, artinya kan gini, Kak, desa itu kan banyak yang Jajang. Banyak banget jumlahnya. Berapa puluh ribu itu. Ya kan? Artinya kan kalau memang itu bisa dilaksanakan, ya nggak mungkin juga kalau kita berpikir bahwa cuma menangkap satu desa aja. Terus terus KPK menghitung keuntungan atau kerugian gitu ya. Artinya yang harus dihitung itu, nggak tahu ya, dari ribuan itu, dari ribuan banyaknya desa, kalau memang mereka melakukan korupsi, ya mereka juga akan menyelamatkan anggaran negara lah. Betul. Bukan mengalami kerugian negara. Ini pola pikirnya, betul kata Kang Jajang tadi. Pola pikirnya juga aneh gitu loh Kang Jajang. Ya belum lagi nanti pemerintah daerahnya gitu kan. Kalau memang mau kayak begitu, bahasanya enggak gitu. Menggerakkan Satgas Dana Desanya. Satgas Desa dalam mengawasi anggaran dana desa. Sejauh ini kan Satgas Desa cuma difungsikan sebagai pengawas aja. Pengawas anggaran desa. Mereka minim pajangan doang. Iya, mereka nggak bisa bertindak tegas terhadap aduan-aduan terhadap penyelewengan dana desa kan gitu Kang Jajang. Karena memang ya belum lagi di Kemendesnya, Kang Jajang tuh banyak tuh ngangkat di Kemendes itu. Iya, tapi nggak ada tindak lanjut ya, kita juga capek.
Ya jadi apa terkait dengan kita nih sebagai Iya. masyarakat Bang Andri, kayak tadi misalnya soal KPK, oke lah, KPK mungkin nggak bisa apa menyelesaikan segala macam persoalan korupsi di setiap daerah ya sampai ke desa ya, karena memang fokus aja ke pusat gitu kan kayak tadi. Tapi di pusatnya juga kan enggak juga gitu kan, justru ngomentari soal desa gitu kan. Iya, kita sepakat kayak tadi misalnya Bang Andri, kalau alasannya KPK itu nggak usah ngurusin desa gitu kan. Suap desa, jual beli jabatan di desa gitu kan. Ya jual beli jabatan Kemendes itu udah kita laporin nggak di ini. Ntar dulu. Jual beli jabatan di desa itu kelurahan, jadi lurah, jadi ada RT. Di tingkat kabupaten gitu kan, jadi desa. Di tingkat kelurahan, ini kelurahan. Ya. Tingkat desa kan itu kan kalau di kota. Ya, kalau di kota kelurahan gitu kan. Kalau di kabupaten itu desa. Itu ditanganin sama KPK kan. KPK turun gitu di daerah mana itu, daerah Jawa lah ya. Jual beli jabatan di desa tuh. Apa yang tapi di Kemendes enggak gitu kan. Oh iya, di Kemendes sendiri ada jual beli jabatan? Ada itu Bang, miliaran itu. Kalau desa paling nggak berapa ditindak sih? tapi. Iya. Aneh gitu. Iya sih. Jadi ya itu tadi mungkin tinggal dibagi-bagi tugas saja kayak tadi katanya ada Kops pemberantasan korupsi ya dari kepolisian. Dari segi SDM mungkin lebih banyak ya kepolisian gitu kan. Belum lagi kita bicara kejaksaan ya sampai tingkat kota dan kabupaten ada gitu kan. Ya udah bagi-bagi tugas itu aja gitu kan. Nanti bagaimana siapa yang melakukan edukasi ke Satgas gitu kan, menerima laporan dan sebagainya. Tinggal tadi diatur Bang Andri biar nggak berantem gitu kan. Nanti jangan sampai ada kayak cecak dan buaya gitu kan, karena memang nggak terokoordinir gitu kan. Yang besar-besar nih KPK harusnya gitu kan, atau nanti gantian sama Kejaksaan Agung gitu kan. Yang di kota kabupaten Kejari gitu kan, dimaksimalin gitu kan, atau polisinya. Betul, polisi nanti gitu kan, karena kan polisi juga sibuk ya ngurusin hal-hal yang lain. Betul. Tapi kan banyak kan personalnya gitu kan. Personilnya banyak. Ditambah lagi tadi kan, Kops. yang Kops itu kan pemberantasan korupsi. Penambahan kekuatan lah gitu kan. Kalau dari segi, kalau kita ngelihat itu kayaknya udah lengkap banget Bang Andri gitu kan. Tinggal mungkin berjalannya aja. Penempatan fokusnya di mana? Betul. Kayak gitu. Pengalaman kita Bang Andri, kayak misalnya kasus yang di Cilegon itu. Teman-teman dari mahasiswa Banten itu kan sebelumnya ini kasus suap nih. Ini udah masuk ke Kejaksaan Negeri Cilegon ya. Udah masuk ke Kejaksaan Negeri Cilegon. Kemudian menurut masyarakat ini enggak tuntas gitu. Jadi cuma sampai di mantan kepala dinas dan berdasarkan pengakuan mantan kepala dinas itu katanya nih uang suapnya itu mengalir ke atas. Diduga nih ke wali kota Cilegon gitu kan. Tapi enggak ditindaklanjutin sama Kejari Cilegon. Akhirnya laporlah ke Kejaksaan Agung seperti itu. Kita bisa melihat Bang Andri, mungkin bukan cuma di Cilegon doang, di berbagai daerah bagaimana tadi Kejari dan sebagainya ya. Ini masyarakat udah lapor gitu kan, mengawasi bahkan mengadvokasi ya, mengawal gitu kan. Tapi kinerjanya enggak sampai tuntas. Ya akhirnya sampai harus lapor ke pusat gitu kan, Kejaksaan Agung. Padahal Kejaksaan Agung itu kan punya fokus yang harusnya lebih besar lagi gitu kan. Jadi dari Kejaksaan Agung sampai ke bawah harusnya tadi bagaimana dikondisikan supaya minimal kerjanya bener lah. Seperti itu Bang Andri, nggak setengah-setengah gitu kan. Nggak sampai harus turun tangan nih bosnya gitu kan. Tapi gini Kang Jajang, dari banyaknya kasus korupsi ini, ada nggak sih pembatasan? Maksudnya gini ya? Nih, nilai atau gimana? Ya minimal gini, minimal. Oke, di Kejaksaan Agung atau di kepolisian atau di KPK, minimal setahun tuh angkanya segini. Bilanglah. Kita sebutlah misal di KPK itu, oke, minimal setahun tuh nggak OTT 10 minimal, atau di Kejari atau di Kejaksaan itu 20 minimal dari berbagai kayak aspeknya ya, misal dari pengaduan masyarakat 20, dari temuan sekian, terus dari OTT sekian gitu. Ada nggak sih Kang Jajang pembatasan kayak begitu? Kalau sejauh ini sih evaluasi itu kan sifatnya intern Bang. Jadi kalau dari kinerja kan ada pengendalian, sistem pengendalian internal ya, gitu kan. Jadi target-target ya tergantung dari masing-masing instansi. Tadi tergantung dari para pimpinannya, kayak KPK misalnya. Ini OTT 5 aja udah puas gitu. Dia bilang banyak gitu kan. Ya mungkin batas dia 5 itu udah wah gitu. Di Kejagung mungkin di Kejaksaan beda lagi gitu kan, di masing-masing Kejari dan sebagainya. Tergantung tadi di kepala
di puncak-puncaknya ya, bagaimana menggerakkan anak buahnya. Ya kalau memang itu juga jadi apa ya, kita juga untuk mengevaluasinya, misalnya batas ya, batas berapanya gitu kan. Kayaknya nggak ada aturan yang tegas juga sih Bang Adri. Berarti nggak ada pembatasan kayak begitu ya? Di sisi lain kayak tadi misalnya permasalahan yang kalau dari saya rasakan ya, pengalaman sedikit lah gitu kan. Ini aparat penegak hukum kita ini dari internal sendiri kayaknya nggak punya targetan, mungkin bisa disebabkan karena pasif. Polanya itu pasif banget Bang, bukan aktif ya. Ini yang aktif itu justru mungkin masyarakat. Jadi banyak laporan, temuan diadukan nih masyarakat ke aparat penegak hukum, mau itu Kejari, Kejati, Kejagung atau bahkan KPK gitu kan. Cuma tadi dari laporan itu mungkin banyak yang ditanganin ya cuma sekian persen gitu kan. Dan ketika ada laporan itu ya enggak cepat tanggap gitu kan. Itu sudah dikeluhkan lah sama teman-teman. Makanya mungkin yang paling kita ini masyarakat kan udah enggak digaji, terus juga tapi di sisi lain punya kepedulian gitu kan, harus pakai budget modal sendiri dari bisa dibayangkan itu Bang Andri gitu kan. Tapi ternyata ketika mengumpulkan data gitu kan dan sebagai bukti-bukti diserahkan ke kejaksaan negeri misalnya di kota masing-masing gitu kan, tiba-tiba dipeti es kan gitu kan sampai berbulan-bulan, gimana itu gitu kan. Jadi sia-sia gitu. Ya betul, karena memang ya lagi-lagi ya masyarakat terus yang salah gitu kan. Ya ketika mereka tidak berpartisipasi dalam bentuk laporan atau apa gitu ya salah. Karena katanya lemahnya partisipasi publik. Sampai sering diadain seminar gitu kan. Terkesan masyarakat nggak ini banget gitu. Edukasi gitu kan, pendidikan. Edukasi FGD turun lagi dong tuh proyek. Program kegiatan eksekutif itu harusnya. Iyalah. Iya kan. Tapi pas ada laporan malah dilaporin balik kan gitu. Masalahnya kan kayak waktu kasus PCR gitu kan ada yang melaporkan malah dilaporkan balik. Padahal seharusnya itu ditindak aja dulu, namanya juga laporan masyarakat, jangan dilaporin balik. Indikasi laporan masyarakat itu kan sifatnya dugaan-dugaan. Kalau di court malah dibilang tuduhan kan gitu. Ya kalau memang ada dugaannya periksa aja dulu apakah terbukti atau enggak, itu urusan belakang, jangan merasa tercemarkan kan gitu ya. Itu. Nah, karena memang menjadi publik nih kayaknya emang paling capek ya. Kayak buah si malakama. Kadang gini Bang Andri, kita ini posisi dari posisi aja udah bias Bang Andri. Dari segi kita ini masyarakat sama penguasa gitu kan. Ketika ada problem, ada masalah yang nggak beres itu, yang punya kekuasaan, yang punya duit gitu kan. Kita nih nggak punya kekuasaan gitu kan, nggak punya power gitu kan. Tiba-tiba harus berhadapan kayak yang dialami kayak tadi misalnya ada yang melaporkan terkait kasus PCR gitu kan, terus yang melaporkan balik gitu kan. Nah sebenarnya kalau saja nih aparat penegak hukumnya objektif gitu kan, adil gitu kan, bisa ya keberpihakan akhirnya Bang Adri, harapan terakhir kita itu keberpihakan. Jadi kalau aparat penegak hukum kita jelas berpihak kepada yang benar gitu kan, kalau ke masyarakat gitu kan, bukan ke kelompok tertentu gitu kan, ya masyarakat juga bakal banyak lah yang kritis gitu kan, jadi nggak lagi. Betul. Sehingga gini, akhirnya kan anggapan masyarakat kalau memang penegakan hukumnya kayak begitu, ya udahlah urusan pejabat mah udah nggak bakal menang kan gitu. Akhirnya apatis. Iya, akhirnya kan kayak begitu. Udahlah urusan Lord mah nggak usah dilawan. Siapa yang bisa ngelawan Lord gitu kan, ibaratnya kan gitu. Sering kayak gitu Bang Adri. Ketika misalnya kasus PCR gitu kan terus dilaporkan, kita di teman-teman juga, waduh nama ini kayaknya berat enggak? Ini mungkin nggak nih Bang dia. Ya kita mah berjuang aja gitu. Karena memang ya kita paham juga gitu kan. Karena ini berat gitu kan. Ketika menyangkut nama-nama besar, seringnya itu langsung mendem, terus juga nggak jelas gitu kan. Tapi beda lagi kayak tadi misalnya ketika kaitannya sama masyarakat gitu, kayaknya cepet banget gitu. Iya. Kang Jajang, terakhir, apa yang mau disampaikan? Ya soal korupsi gitu, sebenarnya sih mudah-mudahan ya Bang Andri di tahun 2022 gitu kan, tadi dengan di tengah memang secara keseluruhan masih banyak masalah ya, tadi dari aparat penegak hukum, terus juga dari eksekutif juga, masih gila-gilaan gitu kan, korupsi di tengah pandemi gitu kan. Tapi minimal ada kabar baik tadi dari kejaksaan, mudah-mudahan ya Kejaksaan Agung ya, gitu kan. Walaupun di yang bawah-bawahnya belum beres gitu kan. Mudah-mudahan nih di tahun 2022 ini tadi kayak
pemberantasan korupsi ya gitu kan. Sedikit setidaknya memberikan warna baru lah gitu kan. Jadi ada penyegar gitu kan. Jadi masyarakat nggak semakin apatis gitu kan. Di sisi lain ya masyarakat juga ya kita juga berharap ya masyarakat kan banyak Bang Andri kayak saya senang banget waktu terakhir itu ketika kasus yang di Cilegon gitu kan makin ya satu daerah gitu kan, tapi yang bikin semangat itu ketika ada teman-teman mahasiswa dari forum mahasiswa anti korupsi lah, itu gabungan dari kelompok-kelompok di berbagai kota gitu kan, dan mau peduli, jarang-jarang Madri. Saya membayangkan ketika semua mahasiswa di berbagai daerah gitu kan, melakukan pengawasan, watchdog lah, anjing pengawas gitu kan. Saya yakin nih, minimal itu jadi penyeimbang di tengah-tengah tadi masalahan korupsi di negara kita. Peran mahasiswa pemuda itu lebih ini luar biasa itu Bang Andri. Ya, jangan sampai nanti pas sudah ngelaporin tuh malah dilaporin balik, apalagi elah mahasiswa kan gitu, tahu apa sih? Ya biasanya kan gitu ya. Ya kalau udah muncul mahasiswa tuh udah lah, nggak usah belajar aja dulu yang ini yang itu. Terserah deh. Tapi gini. Oke, sobat di luar TV, sebetulnya partisipasi publik ketika ada keterbukaan informasi publik itu seharusnya menjadi jalan terbuka pemerintahan terhadap kondisi keuangan negara kan gitu kan awalnya. Karena memang keterbukaan informasi publik ini lahir karena ya dulu adanya desentralisasi gitu, adanya sentralisasi kenegaraan, semuanya terpusat ke negara, terus juga di balik bayang-bayang otoriter sehingga akhirnya persoalan demokrasi juga nggak berjalan, demokrasi lumpuh gitu kan, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa gitu karena memang semua urusan kenegaraan ditutup-tutupi gitu. Nah, dengan munculnya keterbukaan informasi publik seharusnya pemerintah lebih terbuka, bukan malah mempersulit kan gitu. Katanya undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin informasi itu terbuka kepada publik tanpa biaya atau dengan ekonomi yang efisien lah, seefisien mungkin ketika informasi itu memang harus didapat publik. Tapi kenyataannya publik harus mendapatkan somasi, publik harus mendapatkan laporan balik, publik harus mendapatkan bully terhadap sistem demokrasi yang berjalan. Ini bukan keterbukaan, tapi kebiadaban pemerintah terhadap partisipasi publik. Wajar apabila keterikutan masyarakat dalam persoalan pemerintahan itu menjadi minim. Masyarakat menjadi apatis terhadap negaranya, masyarakat menjadi tidak peduli dengan pemerintahannya, apalagi ketika pemerintahan berjalan hanya di bawah kekuasaan perorangan. Apalagi ketika pemerintahan berjalan di bawah bisnis kekeluargaan di balik kekuasaan. Apalagi oligarki yang tumbuh di balik partai politik. Ini menjadi sesuatu yang melemahkan sistem demokrasi kita. Saya, Adri Zulfianto, media, opini, dan edukasi, bukan pelindung kekuasaan. Di luar TV. Mendorong aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi